Tapi Kak, kita mau ngobrol seru nih Boleh tentang nih. ngobrol seru ya, ngobrol santai. Dari Hanya 1.000 2 orang. yang daftar. Oh, jadi banyak sekali yang Banyak mendaftarkan sekali. IAIN Ya, kemarin ya Kak ya. bener-bener ketat seleksinya dan dipilih yang terbaik. 3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Halo Sobat Radik, selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Gimana kabarnya kali ini Sobat Radik? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, supaya kalian bisa terus pantengin channel YouTube-nya Radik FM dan gak ketinggalan sama episode-episode seru podcastnya Radik FM. Nah Sobat Radik, kali ini kita kedatangan narasumber berprestasi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang prestasinya itu sudah sampai ke ajang internasional. Bukan di nasional lagi, tapi sudah sampai ke internasional. Nah mungkin buat Sobat Radik yang penasaran, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo Kak. Kak Tanwir. Betul. Oke, boleh menyapa Sobat Radik mungkin dengan memperkenalkan diri, prodinya, dan semester berapa? Oke, halo Sobat Radik. Kenalin, aku Tanwir Raif MY Maringke, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 6. Dan asal saya dari Ternate, Maluku Utara, tentunya sangat jauh. Saya seorang rantauan. Bahkan sejak dari SMP, mondok dulu, saya sudah di Jawa. Sampai sekarang ini, seperti itu. Sudah dari SMP ternyata ya Kak. Sudah dari SMP. Oke, Kak Tanwir kesibukannya akhir-akhir ini apakah selain berkuliah juga sibuk di organisasi mungkin? Oke, keseharianku aku sibuk di organisasi. Yang pertama sebagai pengurus di Pesantren Mahasiswa Internasional Kiai Haji Mas Mansur, UMS. Aku menjabat sebagai Ketua Departemen Pengajaran 2025. Kemudian aku juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo. Oke, ini Gitu. kelihatan sangat sibuk ya. Iya. Sangat sibuk. Tapi Kak, kita mau ngobrol seru nih Boleh tentang nih. ngobrol seru ya, ngobrol santai. Kita sharing-sharing pengalaman dari Kak Tanwir yang berhasil menyabet best leader of division dan juga first best presentation di IAIN. Iya. Yang ini di Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur, Malaysia. Ianya kemarin di Kuala Lumpur. Oke, Kak boleh diceritakan kenapa Kak Tanwir ini bisa bergabung di IAIN gitu? Jadi seperti ini, waktu beberapa bulan yang lalu, masih di 2025 juga, tepatnya di Januari, itu aku sempat lihat katingku, dia beda jurusan tapi yang kemudian ikut juga acara ini, dan aku termotivasi. Akhirnya aku coba daftar. Karena aku mikir aku sendiri ngapain, jadi aku ngajak temanku. Akhirnya aku ngajak yang kawanku yang FEB itu. Oh iya. Gitu. Akhirnya kita nyoba daftar. Kalau dibilang se-effort sedemikian rupa nggak terlalu, karena memang ini first experience-ku. Dan akhirnya persiapan yang sudah kupersiapin sedemikian rupa itu ya bisa dikatakan nggak sejauh orang lain mempersiapkannya. Karena para kandidat-kandidat yang lain lebih keren juga gitu kan daripada aku gitu. Akhirnya kita coba daftar dan ya di IAIN itu ada 4 jalur. Jadi ada fully funded, kemudian golden funded, kemudian special funded, yang terakhir self funded. Yang semua jalur itu harus kita melalui jalur fully funded terlebih dahulu. Kalau memang dia nggak dapat di jalur fully funded, maka diturunkan ke bawahnya, ke golden, kalau nggak special, kalau nggak self funded. Di tahap pemberkasan aku lolos. Kemudian di tahap selanjutnya tes kebangsaan aku nggak lolosnya di situ karena pilihan ganda aku lolos, cuma di esainya aku nggak lolos karena itu kan udah sepaket. Dan pada akhirnya aku dapat yang special funded. Yang special funded ini sepenuhnya memang dari IAIN. Special funded ini dapat potongan harga, Kak. Oh, potongan harga. Kalau fully funded sepenuhnya dari IAIN. Sepenuhnya dari IAIN. Kalau yang special funded ini potongan harga. Dan fun fact-nya adalah fully funded cuma diterima 2 orang.
Oh, dari hanya 2 1.000 orang. yang daftar. Oh, jadi banyak sekali yang Banyak mendaftarkan sekali, IAIN ya. kemarin ya, Kak ya? Bener-bener ketat seleksinya dan dipilih yang terbaik dari yang lebih baik. Gitu. Tapi Kak Tanwir bisa lolos ini sudah Alhamdulillah. ini termasuk apa ya, sebuah pengalaman yang luar biasa banget pasti buat Kak Tanwir. Betul, Kak. Tapi sebenarnya IAIN itu apa sih, Kak? Mungkin kan ini Sobat Radik nih Betul, belum iya. paham secara keseluruhan sebenarnya IAIN itu apa begitu. Mungkin boleh menceritakan sedikit. Oke, jadi IAIN itu Indonesian Youth Excursion Network yang menyelenggarakan program kepemudaan internasional yang mana dikhususkan untuk pemuda dan pemudi yang ingin memperluas wawasan, networking, dan pengalaman tentunya belajar di luar negeri. Yang mana IAIN ini mereka menyelenggarakan youth excursion. Jadi modelnya kayak pemuda trip pemuda gitu. Cuman main agendanya, purpose-nya itu nanti kita dipresentasi di hari ketiga. Gitu, yang mana mereka menyelenggarakan selama 4 hari 3 malam. Gitu. 4 hari 3 malam ya. Betul. Tuh. Kalau di IAIN kemarin itu kan Kak Tanwir berhasil mendapatkan best leader of division dan juga first best presentation. Yeah. First best presentation. Kalau yang best leader ini bentuknya itu seperti apa, Kak? Oke, jadi untuk best leader ini yang tentunya kan, sebelumnya kami itu dibagi beberapa kelompok. Oh iya. Oke, kami dibagi beberapa kelompok yang kemudian di setiap kelompoknya ini berbeda-beda. Ada yang pendidikan, ada yang ekonomi, ada yang lingkungan, dan kesehatan. Nah, dari 4 ini yang kemudian harus ada leadernya masing-masing. Dan itu setiap pendidikan, kalau nggak ekonomi, itu ada 2 kelompok, kalau nggak 3 kelompok. Maka bisa di total 8 leader. 8 leader. 8 leader untuk batch 10. Dan pada akhirnya dengan semua cara aku berperan, mungkin mereka menilai, dan mereka menilainya ketika di lapangan gitu. Yang pada akhirnya aku kepilih sebagai best leader. Kenapa demikian? Karena mungkin bagaimana cara aku memanage waktuku, bagaimana cara aku mengatur tim-timku, dan mereka lihat dari itu. Dan bukan hanya timku, aku mengatur semua dari kandidat-kandidat ataupun anak-anak dari batch 10 itu, IAIN batch 10. Dan ketika awarding session ya aku dapat badge of leader gitu. Oke. Yang bagian first best presentation itu kelompok. Iya, kelompok. Kelompok dan mempresentasikan suatu project. Oke. Itu project benar-benar dari kelompok sendiri. Dari kelompok sendiri. Murni pemikiran dari kelompok sendiri gitu ya. Jadi tidak ada sebuah kriteria harus membuat project seperti ini gitu. Oke. Tidak, apakah? Jadi kita itu kalau nggak buat web, kalau nggak aplikasi, kalau nggak game, itu project kami berbasis yang visual, dalam artian berbasis digitalisasi, seperti itu. Dan ini hanya prototipenya saja, bukan yang langsung diimplementasikan dan ada fisiknya, enggak. Tapi ini prototipenya saja gitu. Cuman kalau aku lihat batch-batch sebelumnya, aku kan batch 10, kemarin aku juga sempat lihat di batch 11, 12, ada di batch 13 kalau nggak salah mereka prototipenya itu udah jadi dan fisiknya ada juga mereka bawa. Seperti itu. Bentuk penghargaannya ini seperti best leader atau first best presentation ini, bentuk penghargaannya itu apakah hanya sertifikat atau yang lain? Oke, jadi penghargaannya yang pertama 1 sertifikat, yang kedua itu kertas yang gede yang ada tulisannya itu, yang ketiga ada medali. Oh, ada medalinya. Ada gold medal, kalau 2 ya apa, yang ketiga ya bronze. Gitu. Jadi ya menyesuaikan. Apakah first ataukah gitu. Tapi kalau untuk best leadernya hanya 1 doang. Oke. Selama di IAIN kemarin, Kak, apakah Kak Tanwir sempat menghadapi sebuah tantangan tersendiri begitu? Oke, untuk tantangan sendiri yang pertama tentu ini karena first experience-ku. Jadi yang paling ku khawatirkan adalah aku takut nggak bisa berbaur ketika nanti di lapangan. Dan pada akhirnya aku coba untuk melawan itu, dan itu tidak menjadi tantangan yang sangat besar. Dengan segala peranku akhirnya dengan leluasa aku bisa berperan sedemikian rupa.
dan aku menghilangkan rasa itu. Mungkin itu sih kekhawatiranku. Jadi memang awalnya merasa takut tidak bisa berbaur, tapi Benar. ternyata saat setelah Iya. terjun ke lapangan, oh ternyata Justru yang bisa. bisa dikatakan hyperaktif lah. Oh, Gitu. oke. Apalagi sampai mendapatkan best leader of Betul. division, luar biasa sekali. Mungkin Kak Tanwir yang terakhir, adakah pesan untuk teman-teman di luar sana, untuk teman-teman mahasiswa, untuk Sobat Radik yang ingin mencoba juga bergabung di IEN untuk mengikuti IEN, tapi masih ragu, masih takut untuk mencoba, begitu. Oke, mungkin pesan untuk teman-teman ataupun sobat radik di luar sana, yang tentunya adalah kesuksesan itu milik mereka yang sudah siap. Artinya milik mereka yang sudah menerima tantangan atau siap untuk menerima tantangan gitu. Apapun keadaannya, apapun posisi kita, ambil saja. Ketika ada peluang, ambil. Ketika ada peluang, ambil. Jangan pernah untuk kemudian meninggalkan peluang atau melepaskan peluang-peluang yang telah kita dapati. Seperti itu. Oke, jadi tidak boleh pesimis Tak boleh untuk pesimis. gagal di awal gitu ya. Jadi Betul. kita harus menyiapkan semuanya, kita harus percaya kita bisa ke depannya. Begitu. Sama satu lagi, jangan lupakan doa orang tua. Minta restu sama orang tua, itu yang nomor Oke. satu. Itu nomor satu Itu ya, nomor luar satu. biasa sekali Sobat Radik semuanya. Ini dia obrolan seru kita bersama Kak Tanwir yang sudah berbagi pengalaman selama mengikuti IEN di Kuala Lumpur kemarin gitu. Betul. Apakah kedepannya ingin mengikuti IEN lagi Kak? Kedepannya ada program yang baru lagi, Ada program yang yang sedang baru saya lagi. rancang sekarang. Oke. Doakan semoga dapat fully funded. Oke, amin. Semoga apa yang diharapkan oleh Kak Tanwir bisa segera terpenuhi. Begitu, amin. Oke, Sobat Radik, terima kasih sudah menonton Fun Day Podcast-nya Radik FM kali ini. Di episode kita kali ini bersama Kak Tanwir, mahasiswa berprestasi dari UMS. Dan buat Sobat Radik semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus kalau Sobat Radik ada ide menarik nih untuk mengundang narasumber siapa, terus untuk membahas apa, begitu, boleh banget kontak kita di Instagramnya Radik FM @radikfm. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Radik, see you!